Hermam TV. Alhamdulillah Alhamdulillahil jabbaril qahharil azizil ghaffar al khaliqul jannati wan nar. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana al mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa athhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ikhwani jamaah Jumat rahimanallah wa iyyakum. Bersyukur kita atas kehadirat Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini di awal-awal bulan Dzulhijjah ini Allah masih memberikan kita kenikmatan. Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memudahkan kita untuk dapat memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian salatan wa salaman ala nabiyinal mahbub, ala nabiyinal karim, nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kemudian khatib tak lupa pula untuk selalu berwasiat, khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk jemaah, agar senantiasa kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di awal bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada dua peristiwa besar. Yakni yang pertama ialah perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yakni perintah untuk berkurban. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, izinkanlah khatib untuk menyampaikan untayan khutbah dengan judul Hikmah Syariat Ibadah Kurban. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan jamaah, setiap Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, pasti ada kebaikan untuk kita. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, pasti ada kebaikan untuk kita. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, pasti ada kebaikan untuk kita. Begitupun ketika Allah perintahkan kita untuk kita sudah mampu lalu kita melaksanakan ibadah haji, itu pun ada pasti kebaikan untuk kita. Begitupun jamaah rahimakumullah, ketika Allah perintahkan kita, disyariatkan kepada kita berkurban, itu pun pasti ada kebaikan untuk kita. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk melihatkan bagaimana kemanfaatan di dalamnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah disyariatkan oleh Allah taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang berkurban ini. Kurban qarib, dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa berkurban ini mengingatkan kita bagaimana peristiwa hubungan dari seorang ayah yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan anak yang mulia yakni Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kata Allah di dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya bati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada anaknya, wahai ananda tercinta, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pendapatmu?
Dijawab oleh Ismail alaihissalatu wassalam, Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah aku akan menjadi, engkau dapati aku sebagai orang yang sabar. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana orang tua yang soleh, orang tua yang sangat cinta kepada anaknya, tapi lebih besar lagi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun bagaimana seorang anak yang soleh, begitu cinta kepada orang tuanya, tapi juga lebih cinta, lebih besar lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga menjadi pelajaran yang amat bahagia, amat berharga bagi kita semua jemaah rahimakumullah. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Sudahkah kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah? Sudahkah kita perhatikan bagaimana solatnya? Sudahkah kita perhatikan bagaimana bacaan Al-Fatihahnya, bagaimana bacaan rukuknya, sujudnya, tahiyat awal dan tahiyat akhirnya? Sudahkah kita perhatikan ini jamaah rahimakumullah? Sudahkah kita perhatikan kepada anak-anak perempuan kita? Apakah ia sudah menutup aurat keluar dari rumah? Maka ini adalah pelajaran bagi kita semua jemaah rahimakumullah. Kita selalu meminta kepada Allah, Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh, anak yang qurratu a'yun, yang selalu menyejukkan mata kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hikmah dari disyariatkannya ibadah kurban kepada kita semua, yang wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Lalu salatlah kalian untuk Rabb kalian, lalu berkurbanlah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tak minta semua harta kita. Allah tak minta setengah, tapi Allah hanya minta sedikit dari harta kita. Tidak setiap hari Allah pinta, tapi hanya sekali dalam setahun. Maka berkurbanlah kita. Wujud kita syukur, berterima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah selalu kita mendengarkan jamaah rahimakumullah, jikalau kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Namun sebaliknya, kalau kita kufur dan ingkar, tak mau kita, tak pandai kita berterima kasih, maka tunggulah azab Allah sangat pedih. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hikmah disyariatkannya ibadah kurban adalah sarana kita belajar ikhlas. Sarana kita untuk mengikhlaskan. Dua syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syartani asasiyani lil ibadah. Yang pertama, ikhlasulillah. Yang kedua, mutaba'atul rasul. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Salat kita diterima oleh Allah, kita mesti ikhlas. Ibadah haji, kita mesti ikhlas. Ibadah kurban, kita mesti ikhlas. Yang kedua, mutaba'atul rasul. Kita mesti mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah disyariatkannya ibadah kurban kepada kita semua, yakni memupuk kepedulian sesama kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tidak tahu bagaimana di lingkungan kita. Barangkali ada di antara kita yang betul-betul sangat susah. Bahkan untuk makan daging itu butuh waktu sekali dalam setahun ini. Maka begitulah indahnya agama kita ini, Islam yang mulia ini. Ketika ibadah zakat, di situ ada kepedulian sosial terhadap sesama kita. Begitupun ibadah kurban ini, tak hanya hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga hubungan kita sesama kita manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk takwa kita. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum.
Allah tak akan menerima dagingnya dan darahnya, tetapi yang diterima oleh Allah, yang sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini sudah kita mendaftar untuk menjadi peserta kurban, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu jamaah rahimakumullah, apakah nanti di bulan Zulhijjah tahun yang akan datang kita masih dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada kesempatan yang mulia ini, mumpung masih ada banyak kesempatan yang berharga ini, maka keluarkanlah sedikit untuk Allah. Allah telah menyampaikan tawaran kepada kita, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau tak kalian aku tawarkan satu perniagaan yang pasti kalian untung, kalian akan terhindar dari azab api neraka. Tu'minuna billahi wa rasulih, kalian mesti beriman kepada Allah, kalian mesti beriman kepada Rasulullah. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, kalian mesti sanggup berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian, dengan diri kalian. Berkurban adalah bentuk perjuangan kita dengan harta kita dan dengan diri kita, insyaallah. Karena kita mampu melawan hawa nafsu kita untuk tidak menahan harta-harta kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kurban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا وحلالا وطيبا وأنت خير الرازقين يا رزاق يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.